Sudah semangat mau memuji Tuhan? Ya, kita harus semangat ya mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Namamu yang dimuliakan dan kami diberkati melalui pujian dan firman yang kami dengar. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita kembali di ibadah online. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Siapa di sini anak kerajaan Allah? Saya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti.
mendengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang siap, posisi yang siap, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, mata kecil, mulut kecil, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Katakan tangan kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sekali lagi katakan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Yang tak pernah, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Yang tak pernah, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kak Asma ajak adik-adik untuk tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kami mau rindu Engkau berbicara bagi kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin semua adik-adik kami yang ada di rumah yang saat ini siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengajari mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tidak terasa hari ini merupakan minggu terakhir di bulan September. Kita tahu bahwa sepanjang bulan September ini kita sama-sama diberkati. Untuk itu kita juga mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Adik-adik, Kak Asma mau tanya nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Kepada siapa sajakah kita harus memberi berkat? Siapakah sesama kita manusia? Sebentar, sebelum Kak Asma baca firman Tuhan, kita akan saksikan video berikut ini. First piece of it.
Adik-adik, kebenaran firman Tuhan diambil dari Matius 25 ayat 35 sampai 40. Kak Lasma akan baca buat kita semua. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Adik-adik yang Kak kasihi, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan sebuah cuplikan video singkat. Bagaimana video itu menceritakan tentang kisah seorang anak yang dari rumah bawa tempat bekal kosong. Ketika jam istirahat tiba, dia membuka tempat bekalnya dan dia lihat memang kosong. Lalu dia mungkin merasa malu ataupun minder dengan teman-temannya yang ada sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Lalu dia angkat tangan, dia permisi kepada ibu gurunya, dia keluar. Di luar untuk menghabiskan waktu mungkin jam istirahat, dia minum air, lalu dia jalan di lorong dan melihat keluar. Kemudian dia kembali ke dalam ruang kelas. Dan ketika dia ingin menyimpan tempat bekal tersebut, dia merasa kok jadi berat. Dan seketika itu juga dia membukanya dan dia melihat ada berbagai macam makanan ada di dalam bekal tersebut. Adik-adik, satu cerita singkat yang mengingatkan kita semua sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, yaitu tentang kebenaran yang Yesus sampaikan kepada banyak orang, termasuk kepada kita. Yesus mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Sehingga kadang-kadang orang juga akan bertanya-tanya, di mana? Sejak kapan kami memberi engkau makan, kami memberi engkau minum, kami mengunjungi engkau, dan lain sebagainya. Dan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang lain, maka itu termasuk sudah kamu lakukan bagi diriku, kata Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman daripada anak tadi. Mereka ada yang memberikan anggur, sandwich, wortel, dan lain sebagainya. Sehingga bekal yang tadinya kosong menjadi penuh dengan pemberian dari teman-teman yang lain. Itu artinya teman-temannya peduli kepada teman yang tidak membawa bekal dari rumah. Sekalipun mereka tidak mengungkapkan, tidak mengatakan ini bekal dari saya, ini saya bagi kepada kamu, tidak. Tapi ketika seorang anak laki-laki tadi membuka tempat bekalnya dan dia melihat ada berbagai macam makanan, dia tahu siapa teman-temannya yang berbagi dengan dia. Adik-adik yang Kakak kasihi, kebenaran firman Tuhan dan juga cuplikan video tadi mengajarkan kepada kita. Kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita sudah diberkati melalui papa dan mama kita, melalui orang-orang yang ada sekitar kita. Dan kita rindu juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga dari kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, kalau kita bisa membagi berkat, kalau kita bisa memberi kepada orang lain, berarti kita juga sedang menyalurkan kasih kita kepada sesama. Kalau kita memberikan berkat, kalau kita memberikan sesuatu, kalau kita dengan sukacita memberikan sesuatu, berarti kita juga memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Kemudian, kalau kita semua adik-adik yang ada di rumah, termasuk juga kakak, bisa dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, memberi kepada orang lain, berarti kita juga mau berkorban untuk orang lain.
Kita mau memberikan sesuatu artinya kita tidak hitung-hitungan. Kalau kita sudah memberikan ini kepada teman kita, atau kita sudah memberikan sesuatu kepada teman kita, lalu kita berpikir, besok kamu akan ganti. Tidak. Itu artinya kita memberi, berarti kita berkorban, supaya orang lain bisa menerima, bisa menikmati sesuatu yang kita berikan. Jadi adik-adik ada 3 hal ya, yang kakak jelaskan tadi. Yang pertama, kita memberi berarti kita menyalurkan kasih. Kita menyatakan kasih kita. Kalau kita memberi, kita memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Kalau kita memberi, berarti kita juga mau berkorban bagi orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita, sehingga kita menerima keselamatan itu. Dan oleh karena keselamatan yang kita terima, kita juga mau menikmati berkat daripada Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi siapa saja. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami semua supaya kami juga mau berbagi, sehingga itu memberikan tanda kasih kami bahwa kami juga mengasihi mereka, mau memberikan kebahagiaan pada mereka, mau berkorban buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya mama papa kami semuanya sudah diberkati Tuhan, dan kami juga anak-anak mau menjadi contoh, mau memberikan berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami menikmati anugerah daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Yuk bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak ya. Ayat hafalan kita dari Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Sekali lagi ya, Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa dikirim paling lama hari Senin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kak Lasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online kami. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, yang menyatakan kami mengasihi mereka sebagai tanda cinta kasih kami. Kami juga mau Tuhan memberikan kebahagiaan bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih juga Tuhan, hamba berdoa buat semua papa, mama, semua adik-adik anak sekolah minggu kami. Tuhanlah yang memberkati mereka dengan segala usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Tangan Tuhan boleh menopang, menolong mereka, dan berkati papa, mama mereka untuk boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan juga buat semua adik-adik kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dan kami menerima penyertaan Tuhan, kasih Tuhan sepanjang minggu ke depan dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kami kasihi, kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan suasana yang berbeda, tapi sukacitanya tetap lebih semangat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Dah. Shalom teman-teman. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi berkelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam teman-teman. Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintangi Tuhan,
yang akan membalas perbuatannya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman, Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman, Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum.